Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, sektor pariwisata masih menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional meski di tengah dinamika kondisi ekonomi global dan juga domestik. BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara di sepanjang kuartal 1 mengalami kenaikan. Pemerintah hingga saat ini masih mengandalkan industri pariwisata sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian nasional di tahun 2025. Bahkan Kementerian Pariwisata memasang target di tahun 2025 diantaranya kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto sebesar 4,6%, devisa pariwisata 19 hingga 22 miliar dolar Amerika Serikat, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 14,6 hingga 16 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama selama bulan Januari hingga Maret mencapai 2.735.472 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2025, total kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama mencapai 2.735.472 kunjungan atau meningkat 7,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Sementara jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di sepanjang kuartal 1 mencapai 282.406.229 perjalanan atau meningkat double digit 12,71% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Di sisi lain, tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di bulan Maret 2025 mencapai 33,56% atau mengalami penurunan cukup dalam hingga 13,65% poin secara bulanan dan 9,85% poin secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara begitu yang di Indonesia. Kita akan lihat datanya selengkapnya di layar televisi Anda. Baik, ini dia grafisnya terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ini pergerakan dari Januari 2023 kemudian sampai dengan Maret 2025. Trennya menunjukkan kenaikan kalau kita lihat secara periode Januari-Maret begitu ya, atau bisa dikatakan di kuartal 1 tahun 2023, 2024 dan 2025. Berikutnya kita akan cermati bersama jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Ini juga periode yang sama Januari sampai dengan Maret 2025. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini menunjukkan tren yang mengalami kenaikan juga begitu ya. Jadi ya beberapa data terkait dengan wisatawan mancanegara, kemudian wisatawan Nusantara begitu. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri pariwisata di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, kita sudah tersambung tentunya bersama dengan Bapak Awanadi Aswinabawa. Beliau adalah Dewan Pengawas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO ini. Ya, halo Pak Awan, apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah Pak Prasetyo, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Maulana Yusran, beliau adalah Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Halo Pak Maulana, apa kabar? Ya, sepertinya masih di mute Pak Maulana. Ya, alhamdulillah sehat Mas, terima kasih. Siap, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan berbincang ini terkait dengan bagaimana sektor pariwisata yang memang masih menjadi andalan begitu untuk penerimaan negara. Tapi sebelumnya update terlebih dahulu nih Pak Maulana terkait dengan kondisi industri hotel dan restoran di sepanjang kuartal pertama tahun ini. Ya, memang benar tadi apa yang disampaikan oleh BPS bahwa kinerja hotel di kuartal pertama itu kalau kita perhatikan di rata-rata ya di kuartal pertama kalau dibandingkan antara 2024 dengan 2025 itu
memang secara year on year di kuartal pertama aja udah terjadi penurunan. Sekitar kalau saya melihat di situ hampir sekitar 3% lebih lah penurunannya. Nah, memang kontribusi daripada penurunan tersebut terjadi sebenarnya paling besar itu adalah di bulan Maret. Di mana bulan Maret itu memang adalah bulan Ramadan dan itu menjadi bulan Ramadan yang memang cukup apa ya paling dalam ya okupansinya yang rata-rata itu berkisar sekitar hampir sekitar 30%-an lah, 33%. Nah, ini Hmm. mungkin okupansi yang juga kita alami pada saat masa COVID yang lalu ya, pada tahun 2020. Hampir mirip itu okupansinya pada saat itu di apa pada bulan Maret tahun 2020. Dan kebetulan juga bulan Maret itu menjadi kontribusi okupansi menjadi okupansi terendah karena memang bulan Ramadannya itu 1 bulan penuh Mas, mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin bulan puasanya, mohon maaf. Nah, bulan Oke. puasanya itu berada di tengah bulan Hmm. atau di akhir bulan. Nah, itu agak menjadi berbeda sedikit apa namanya kondisinya. Tapi bulan Ramadan tahun 2025 ini mulai di awal bulan dan berakhir di akhir bulan. Nah, itu yang melihat menjadi dampak yang cukup rendah itu nomor satu. Kemudian yang kedua juga memang kontribusi dari instruksi dari pemerintah yang mengatakan untuk melakukan efisiensi juga dampak jadi pada saat bulan Ramadan tersebut, bulan puasa tersebut. Kenapa? Karena memang biasanya bulan puasa itu pasti hotel tuh melakukan shifting market ya Mas ya. Biasanya mereka Oke. mungkin banyak melakukan dia apa menerima kegiatan-kegiatan, tapi di bulan Ramadan itu biasanya lebih banyak kegiatannya sifatnya acara buka puasa dan silaturahmi. Namun karena pemerintah melakukan efisiensi, jadi apa kegiatan tersebut juga apa namanya banyak yang hilang. Kenapa saya Oke. selalu mengatakan pemerintah? Karena memang eh, yang paling besar berkontribusi terhadap kegiatan tersebut memang faktanya di seluruh Indonesia itu adalah pemerintah gitu loh, kan swasta. Swasta mungkin hanya di beberapa daerah, namun juga tetap yang paling besar itu adalah dari pemerintah. Demikian, Mas. Baik, itu dia okupansi yang memang terdampak dengan momentum Ramadan yang biasanya begitu menjadi daya dorong, ternyata tadi Pak Maulana Yusran hanya menyatakan sekitar 30%. Sementara kalau kita lihat ya itu dia efisiensi anggaran dari pemerintah itu menjadi salah satu trigger yang cukup kuat nampaknya. Dari Astindo sendiri melihat bagaimana dari sisi kondisi dunia pariwisata, kemudian industri agen perjalanan sendiri begitu dari awal tahun sampai dengan saat ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Senada dengan apa yang disampaikan Pak Alan tadi, saya pikir angka 2,75 juta pada kuartal pertama itu eh, barangkali perlu kita samakan persepsinya itu ya, apa dari mana Oke. datangnya, apakah itu dari pencatatan border tourism saja atau Hmm. memang real wisatawan yang mau berlibur ke Indonesia sini gitu ya. Tapi Oke. terlepas dari itu, memang pada awal tahun kita mencatat ada kenaikan yang lumayan sebenarnya. Pada saat penyelenggaraan Asindo Fair bulan Februari yang lalu, kita mencatat kenaikan lebih kurang 14% dibandingkan dengan penyelenggaraan Asindo Fair sebelumnya. Demikian Oke. juga dari catatan IATA yang kita terima, pada bulan Januari itu kita mencatat kenaikan lebih kurang 18,68% dan domestik 23,87%. Semua kenaikan yang luar biasa. Akan tetapi begitu memasuki bulan Februari dan Maret itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Padahal bahkan pada bulan Maret itu tercatat hampir 16% terjadi penurunan untuk penerbangan internasional dan lebih kurang hampir 12% untuk penerbangan domestik. Jadi hal ini membuat kita jadi was-was begitu ya. Kita harus Oke. benar-benar cerdik, pandai, benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang bila perlu. Sama seperti yang disampaikan dengan masalah tadi itu sama saja gitu ya, bahwa kelihatannya terdengar wisatawan banyak, tetapi pada kenyataannya kita sedang mengencangkan ikat pinggang benar-benar gini. Apalagi buat teman-teman yang memang padat modal begitu ya, tentu mereka harus benar-benar berhati-hati sekali untuk mengawasi pengeluaran yang ada. Saya kira demikian, Pak. Baik, tapi kalau memang berdasarkan data BPS sendiri tidak ada yang terlalu berdampak signifikan yang menjadi daya ungkit terkait dengan kinerja industri perjalanan ataupun travel agent di Indonesia berarti Pak Awan. Karena kan kita lihat tadi secara kuartalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan. Demikian juga dengan perjalanan wisatawan Nusantaranya sendiri. Apakah mereka
Ya, mungkin perjalanan secara mandiri kah begitu yang tidak menggunakan mungkin jasa dari travel agent kah, atau Anda melihat ada trigger lain ini Pak Awan? Bisa jadi Pak Pras, bisa jadi dengan kehidupan modern pada hari ini, Ya, di mana terjadi kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa, terutama untuk di mainstream destination gitu ya, oke. katakanlah Jawa dan Bali, di mana orang-orang dengan begitu mudahnya bisa melakukan reservasi hotel maupun juga dengan transportasi dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita ngomong wisata mancanegara misalnya, Oke. itu pencatatannya itu saya pikir harus kita samakan persepsinya gitu. Karena dari catatan kami di Astindo, jumlah reservasi yang kami terima untuk wisatawan mancanegara itu ternyata emang menurun dibandingkan dengan Oke. tahun kemarin gitu ya, khususnya pada Ya. bulan kedua dan bulan ketiga ini. Saya tidak tahu apakah memang kebijakan dari Donald Trump itu berpengaruh sedemikian rupa, atau dengan pengurangan efisiensi daripada pemerintah pusat juga berpengaruh demikian ya. Baik, baik. Nah, Pak Maulana, lantas dengan beberapa data yang sudah disampaikan sendiri, Anda melihat bagaimana? Apakah benar-benar ini tidak ada satu booster begitu dengan adanya pertumbuhan positif dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, ataupun aktivitas pergerakan wisatawan Nusantara sendiri yang naikannya juga lumayan begitu, cukup signifikan, Pak Maulana? Ya, jadi gini Mas, ada yang mesti kita lihat lebih dalam lagi ya Mas ya kan, dan terkait tadi saya sepakat dengan Pak Awan ya. Jadi Ya, gini, ya. kalau kita bicara tadi apa yang disampaikan di BPS bahwa apa namanya peningkatan dari apa namanya Wisman itu di kuartal pertama itu, kita juga nggak boleh lupa ya, peningkatan di kuartal pertama itu sebesar 2,7 juta. Tapi apakah ini menjadi indikator baik untuk the whole 2025? Ini masih jadi tanda tanya besar. Karena kalau kita lihat itu yang disampaikan itu untuk kuartal pertama Januari sampai Maret. Sementara April Desember kalau diperhatikan dibandingkan peningkatan 2023-2024 itu yang tertinggi di 2024 itu 9,4 juta. Oke. Nah, apakah di kuartal kedua, 3 dan 4 ini kita bisa mencapai itu? Itu kan pertanyaan besar, Mas. Hmm. Kita harus mereview lagi apa yang terjadi di 2024, bahwa di 2024 itu banyak kegiatan-kegiatan internasional MICE, Mas. Ya, Event, oke. jangan lupa itu yang di Toba, yang di Bali, G20, Ya. banyak kegiatan yang cukup besar yang berkontribusi terhadap kunjungan. Nah, tapi di 2025 kita belum melihat ke arah sana. Dan jangan Oke. lupa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut termasuk event MotoGP lah, Ya. segala macam itu kontribusinya kan dari kegiatan anggaran pemerintah juga, Mas. Dengan adanya Oke. efisiensi, apakah ini akan bisa juga bisa mengembalikan angka Ya, yang ya. minimal 9 juta itu tadi, ya kan, jika masih bisa mengembalikan angka mulai dari apa namanya dari April sampai Desember itu di angka sekitar 99 juta, mungkin akan sedikit terjadi peningkatan di akhir tahun nanti 2025. Tapi Ya, ya. jika ini sangat apa tidak bisa mengangkat nanti di kuartal 2, 3 dan 4-nya, tentu angka Wisman ini tidak akan mencapai Oke. endingnya. Nah, ini Nah, dia kemudian menarik. berikutnya kita juga harus perhatikan juga kalau terhadap okupansi hotel, Ya. itu juga belum kita lihat nanti impact-nya yang cukup besar. Karena begini, bahwa kita bicara sebelum COVID itu kan angkanya sebagai 16 juta, Mas. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu impact-nya belum kelihatan akan berpengaruh cukup besar nantinya di tahun 2025 ya. Baik. Kita masih optimis, tapi Ya. tentu dengan ada beberapa tantangan tadi juga Pak Awan bilang ekonomi global dan seterusnya, itu menjadi tantangan tersendiri lagi. Jadi ada banyak tantangan yang kita akan hadapi di Nah, itu dia. tahun 2024. Strategi Nah, dan untuk Wisnus, Pak, Ya. saya sedikit menjelaskan Wisnusnya. Oke. Kan Wisnusnya juga terjadi peningkatan di situ. Nah, saya sekali lagi menyampaikan kalau kita mengukur pergerakan wisatawan Nusantara itu, kalau kami dari sisi hotel itu yang terbesar pergerakannya ada 2 dalam setiap tahun, yaitu libur Lebaran dan Natal Tahun Baru. Oke. Nah, kita jangan Ya. lupa bahwa kuartal di tahun 2025 ini, kuartal 1-nya itu terjadi libur Lebaran, Mas. Sementara di 2024 Iya. itu Oke. kuartal 2 dia masuknya. Nah, jadi ada peningkatannya itu karena efek dari Lebaran itu. Nah, kita juga akan lihat nanti bagaimana dengan kuartal 2, 3 dan 4, Ya. yang sebenarnya tantangannya adalah daya beli, dan juga Oke. dominasi kegiatan pergerakan wisatawan Nusantara juga adalah kontribusi dari
ASN Nah, Pak sebenarnya. Maulana, lantas strategi kemudian mitigasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman pelaku industri pariwisata perhotelan sendiri seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Ada data juga yang akan kami sampaikan terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang begitu ya pada bulan Maret ini. Dan pemirsa, kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data dari Badan Pusat Statistik terkait dengan rata-rata pengeluaran perkunjungan dari wisatawan mancanegara seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pada kuartal 1 tahun 2024, kemudian kuartal 2 2024 sampai dengan kuartal 1 2025. Trennya memang cenderung turun ya sejak kuartal kedua tahun 2024 begitu, dari 1.443 dolar Amerika, kemudian per kuartal 1 2025 ini menjadi 1.277 dolar Amerika. Kemudian berikutnya kita lihat rata-rata lama tinggal dari Wisman. Ini dari kuartal 1 juga 2024 kita cermati sampai dengan kuartal 1 2025. Baik, ini dia seperti yang Anda saksikan, kita cermati per kuartal 1 2025 10,94 malam, kemudian ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan kuartal 4 2024 di 10,39 malam. Itu dia data terkait dengan rata-rata lama tinggal dari Wisman di Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat tingkat penghunian kamar hotel berbintang per Maret 2025 ini sudah mencapai 33,56% dan ini mengalami penurunan secara bulanan 13,65%, sementara secara tahunannya 9,85%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, kemudian Pak Awanadi, beliau adalah Dewan Pengawas DPP Astindo. Baik, nah mencermati dengan data yang tadi sudah disampaikan ini, Pak Maulana mungkin bisa menjelaskan kembali. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang begitu tadi sudah disampaikan di Maret turun secara bulanan tahunan. Kemudian dari sisi rata-rata pengeluaran pun dari wisatawan mancanegara cenderung turun begitu, dan tapi rata-rata lama tinggalnya ada sedikit kenaikan. Apa yang bisa kita cermati dari data-data ini, Pak Maulana? Kalau untuk kita bicara masalah spendingnya ya, mungkin kita juga harus lihat bahwa pergerakan dolar kita juga kan kita nilai rupiah kita turun ya Mas. Oke. Itu kalau spendingnya tetap ya angka nilai spendingnya jadi turun gitu loh. Dan itu udah pasti ya. Namun di sisi lain kita juga harus hati-hati nanti dalam pergerakan Wisman. Sebenarnya banyak potensi ya untuk kita untuk kita mengangkat dari Wisman kita. Satu adalah bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan menambah bandara internasionalnya. Jadi kalau nggak salah saya ada Palembang ya satu, kemudian yang kedua Belitung, dan yang ketiga adalah Solo. Ini menjadi salah satu potensi juga untuk mengangkat kembali Wismannya di daerah-daerah tersebut yang memang awalnya sebelum COVID itu mereka punya kontribusi Wisman juga, memiliki daya tariknya di sana. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin tidak boleh kita lupakan bahwa kontribusi MICE terhadap kunjungan Wisman itu cukup besar, Mas. Ya, ini kalau kita hanya berharap dari leisure itu impact-nya kalau kita ingin mengembalikan dengan kondisi sebelum Lebaran kayaknya cukup berat. Karena kalau leisure itu mereka punya waktunya sendiri. Nanti Pak Awan bisa menjawab lebih clear lagi sebenarnya nanti di dalam situ, karena beliau adalah tour operatornya. Tapi dari kami di sisi hotel, kita melihat kontribusi daripada MICE, kegiatan internasional MICE itu sangat besar, karena begitu MICE itu dilakukan itu skalanya scale-nya besar-besar, Mas, yang MICE dari pemerintah itu. Nah, ini yang menjadi poin penting dari sana. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir itu masalah okupansi hotel. Memang kami berkali-kali mengatakan bahwa kontribusi daripada kegiatan itu yang terbesar untuk mendorong aktivitas di hotel itu adalah dari kegiatan pemerintah. Nah, kami menyampaikan bahwa kelangsungan daripada bisnis hotel ini kan tentu akan menjadi sesuatu yang dalam jangka pendek ya, itu akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan nanti, karena ada mungkin yang benar-benar bermain di MICE itu akan
terjadi situasi yang sulit bagi mereka. Namun yang memang hanya berbicara dengan kamar saja mungkin mereka masih bisa cukup bertahan. Nah, ini yang perlu juga diantisipasi karena ekosistem daripada industri hotel ini atau pariwisata ini cukup besar Mas di dalam situ. Gitu, Mas. Baik Pak Maulana. Nah ini juga menarik dicermati nih Pak Awan. Kalau memang tadi dari sisi hotel dan restoran begitu. Tapi ini BPS juga mencatat ada perjalanan wisatawan nasional kita nih yang ke luar negeri selama bulan Januari sampai dengan Maret, ada Malaysia, Arab Saudi dan Singapura. Nah apakah ini lagi-lagi begitu tidak memberikan dampak yang signifikan juga nih terkait dengan sektor usaha agen perjalanan ataupun travel agent sendiri nih Pak Awan? Ya, makasih Mas. Pada dasarnya pasti akan memberi dampak juga. Akan tetapi kalau kita perhatikan bahwa Singapura, Malaysia boleh kita bilang sebagai short haul gitu ya, suatu paket-paket yang pendek lah begitu. Oke. Sedangkan untuk Arab Saudi mostly pasti akan perjalanan umroh atau Baik. perjalanan beribadah. Sebenarnya akan lebih menarik buat kita di sisi biro perjalanan adalah apabila kita bisa menjual paket-paket yang lebih panjang dan lebih lama begitu ya. Oke. Di sisi lain kalau kita masih harus juga perhatikan adalah harga tiket untuk ke Malaysia dan ke Singapura bisa jadi lebih murah daripada harga tiket untuk dari Jakarta ke Bali atau Jakarta ke Lombok atau Jakarta ke Raja Ampat dan sebagainya. Hal ini perlu kita sikapi dengan hati-hati juga gitu ya. Di luar hal itu, ini salah satu yang menjadi indikatornya kita juga Mas Pras adalah pada saat Lebaran kemarin itu kan sebenarnya liburan panjang gitu ya. Betul. Menariknya pada hari pertama, hari kedua itu tingkat penjualan cukup bagus. Tapi masuki hari ketiga, keempat dan sebagainya itu malah jeblok tuh ya. Salah satunya adalah misalnya salah satu cruise line operatornya kita itu cuman bisa okupansi sekitar 40% saja dibandingkan dengan yang bisa mereka capai pada saat liburan panjang itu ya. Oke. Dengan demikian saya kira hal ini menjadi sangat menantang. Kita mesti sangat hati-hati sekali bahwa angka-angka yang ada itu apakah angka-angka yang benar-benar real yang bisa kita nikmati atau memang langsung ke masing-masing penyedia jasa, kita nggak tahu juga gitu ya. Iya. Saya kira demikian. Baik, nah lantas bagaimana dengan tadi yang kondisi global kah atau justru di dalam negeri, domestik begitu yang lebih dominan yang memberi tekanan kalau kita bicara mengenai sektor usaha travel agent sendiri nih Pak Wan? Ya, yang disampaikan Mas Alan tadi sangat benar bahwa terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat itu memang Oke. sangat berpengaruh dengan kita di sini gitu ya. Dan otomatis daya beli menjadi merosot juga. Jadi saat ini kita juga mencatat bahwa perjalanan yang kita terima dari bookingan yang ada itu merosot sangat lumayan begitu ya. Dan kalau kita lihat indikator yang paling gampang tentunya dari okupansi hotel itu sendiri. Sedangkan kita juga mencatat dari perjalanan wisata itu sampai dengan bulan kemarin itu terjadi penurunan lebih kurang sekitar 20-25% dibandingkan dengan tahun kemarin gitu ya. Oke. Nah ini dia. Itu dia beberapa tantangan yang tampaknya memang dominasinya lebih kepada kondisi di internal sendiri begitu ya. Ada beragam kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi, bagaimana efisiensi anggaran. Tapi menarik juga ada kebijakan larangan study tour juga nih untuk anak sekolah. Kita akan bahas nanti apakah ini menjadi salah satu juga yang menjadi tantangan, challenge tersendiri bagi industri pariwisata, travel agent ataupun juga hotel dan restoran. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, langsung saja kita akan berbincang ini. Pak Maulana, ini ada satu lagi kebijakan larangan studi tour begitu anak sekolah dalam beberapa waktu terakhir ini. Apakah ini juga menjadi challenge tersendiri bagi industri hotel dan restoran juga di tahun ini, Pak? Ya, tentu kalau kita bicara study tour atau field trip itu yang berdampak terhadap hotel restoran itu jika Ya. terjadi pergerakan atau perjalanan lintas provinsi atau lintas kabupaten kota, karena mereka pasti akan menginap ya. Tapi kalau misalnya di dalam satu kota atau dalam satu kabupaten kota itu yang paling terdampak itu adalah yang destinasi wisata, kayak atraksi wisata gitu loh. Contoh ya, kalau saya bicara di Jakarta, anak pergi field trip atau study tour misalnya ke
ke apa namanya Taman Safari gitu loh, kan mereka nggak menginap, jadi nggak Oke. ada dampaknya kepada hotel. Nah, tentu kalau ditanyakan apakah ini akan juga berdampak secara umumnya, ya pasti Mas, karena begini, kita jangan lupa bahwa pemerintah dulu banyak juga menyampaikan bagaimana bisa berwisata di Indonesia saja. Tujuannya apa? Tujuannya pertama adalah untuk bagaimana kita mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi tantangan tadi disampaikan oleh Pak Wan dari sisi transportasi udara yang dimana kita negara kepulauan itu sangat membutuhkan namanya transportasi udara, tapi nggak kompetitif, justru lebih banyak lebih murah kalau mereka pergi ke luar negeri. Itu yang tantangannya kenapa apa namanya tujuan wisata wisatawan nasional itu ke luar negeri itu juga cukup besar ya. Kita nggak bicara umroh. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara kembali lagi pada field trip dan study tour, sebenarnya tergantung kita menilai dari mana nih. Nanti kalau Oke. saya bicara dari ya sisi apa pariwisata, dari sisi hotel, nanti dibilang lagi narasinya seolah-olah kita mengkomersilkan anak-anak sekolah kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Tapi kita melihatnya di sini dari sisi positifnya saja bahwa field trip dan study tour itu juga harus kita kembangkan beberapa bagaimana sekolah-sekolah mengajarkan anak-anak untuk bagaimana mencintai Indonesia. Karena yang namanya pariwisata ini kan nggak akan habis. Kita nggak bicara yang sumber daya alam saja. Tanpa Oke. mereka dikenalkan, mereka tidak akan mencintai negaranya sendiri untuk mengembangkan atau dapat juga dan tidak bisa juga bercerita tentang negaranya. Apalagi kalau yang mereka yang Oke. dari golongan yang menengah ke atas, justru mereka lebih banyak keluar negeri, mereka baru cerita dengan negara-negara lain. Tanpa Hmm. mereka bisa menjelaskan bagaimana keindahan Bajo, bagaimana keindahan di Toba, ya kan Oke. gitu ya. Apalagi kita punya aset seperti Mandalika atau kita juga punya lagi di Bali, ya akan pernah berkembang Mas. Karena mereka kita lihat kalau kita bandingkan dengan negara-negara tujuan wisata itu banyak yang keluar negeri, mereka lebih banyak mencintai keluar negeri nanti. Oke. Apalagi kalau daerah-daerah seperti yang dekat, seperti contoh lah dari Sumatera itu lebih dekat ke Singapura, lebih dekat Oke. ke Malaysia, ya mereka lebih bagus ke sana dibandingkan mereka harus pergi ke tempatnya Pak Awan ke NTB. Kan Baik. begitu. Nah ini yang mesti menjadi jalan harus ada jalan keluarnya bagi pemerintah. Jadi Oke. secara umumnya kami melihat tidak selalu itu menjadi dampak negatif kecuali ada paksaan dari pihak Ya. sekolah. Namun sekali lagi di Baik. era digitalisasi saat ini memang sulit kita Oke. menangkis apa hukuman publik pada saat kita membangun narasinya yang sepihak gitu loh Mas. Baik, Gitu. Pak Maulana, ini dari tanggapan dari pelaku usaha hotel dan restoran. Nah, dari travel agent sendiri bagaimana begitu? Apakah justru kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Anda melihat peluang-peluang untuk membuka usaha begitu sambil tetap mungkin memperhatikan dari sisi kemampuan, kemudian dari sisi keamanan perjalanan, wisata dan keselamatan begitu yang mungkin menjadi harus yang di posisi prioritas pertama begitu misalnya? Silakan Iya, Pak Wan. study tour atau field trip ini sendiri tentu adalah dampaknya kepada kita di sini. Tapi Oke. apakah besar sekali dampaknya? Kami mencatat tidak juga gitu ya. Kenapa tidak juga? Karena selama ini ada kecenderungan bahwa beberapa sekolah mereka menyelenggarakan langsung tuh field tripnya tanpa menggunakan jasa dari travel agent. Saya kira itu Oke. sah-sah saja juga gitu ya. Kan tapi sepakat dengan Pak Alan yang disampaikan bahwa tujuan dan esensi dari melakukan field trip tadi itu sebenarnya kan juga untuk memberikan wawasan yang lebih kepada para siswa kita dan juga sekaligus juga untuk semakin mencintai negara kita gitu ya. Dari Kemenpar juga pernah menyampaikan bahwa sekarang ini ada kecenderungan untuk bahwa tren pariwisata 2025 ada yang namanya cultural immersion gitu ya, bahwa ada semacam engagement yang lebih dalam lagi mengenai kultur atau adat budaya di satu daerah. Nah, anak-anak kita saya kira mesti harus diperkenalkan hal-hal demikian juga sebenarnya gitu ya. Nah, kalau field tripnya dilarang ya agak susah juga begitu. Akan tetapi dari Baik. dampak ekonomi memang berpengaruh, tapi so far saya rasa Oke. buat anggota kita tidak terlalu signifikan begitu. Baik, itu dia beberapa hal yang disampaikan terkait dengan beragam kebijakan yang ada saat ini yang memberikan dampak tadi ya terkait dengan aktivitas industri di perhotelan, restoran, dan juga biro perjalanan begitu. Baik, Pak Maulana, Pak Awan, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa ID Excel pada hari ini. Dan semoga tahun ini akan menjadi tahun yang mencerahkan juga begitu bagi industri hotel dan restoran serta biro perjalanan Pak sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Maulana, Pak Awan. Terima kasih Pak. Ya.
Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, bisnis retail di tengah perubahan perilaku belanja.